Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Anggrini Pratama. Saya dari Manajemen Perpajakan. Saya dari kelas 623A31 dengan nomor NIM 6222111. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang artikel yang saya buat, yaitu tentang bencana alam. Oke, di slide ini saya akan memberi gambaran atau contoh tentang bencana alam. Oke, yang pertama ada tanah longsor, gunung meletus, topan, gempa bumi, dan hujan. Oke, di sini saya akan menerangkan apa itu definisi bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, dan gempa bumi. Apa itu definisi bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia maupun kehidupan lingkungan sekitar yang disebabkan oleh manusia maupun faktor alam, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan alam dan bangunan, kerugian material, dan terganggunya psikologis. Oke, yang berikutnya adalah bab 1, yaitu menjelaskan tentang tanah longsor. Apa penyebab terjadinya tanah longsor? Tanah longsor merupakan bencana alam yang dapat terjadi karena adanya proses pengikisan tanah oleh alam maupun tangan manusia dengan tidak langsung. Bencana alam ini dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, permukiman, sarana dan prasarana, serta berbagai kerugian lainnya. Dan biasanya hal ini juga dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sehingga tanah tidak sanggup menahan terjangan air karena adanya pengundulan hutan. Oke, hal ini dapat dibuktikan pada halaman artikel Detik News, yaitu di daerah Cigudeg, Bogor. Tanah longsor ini disebabkan oleh hujan intensitas tinggi yang cukup lama di wilayah Kecamatan Cigudeg, sehingga mengakibatkan adanya pergeseran tanah ataupun tanah longsor dari titik awal ke titik akhir retakan hingga berjarak 25 meter. Berikut adalah gambaran atau bukti dari adanya bencana tanah longsor. Oke, berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang cara kita untuk menanggulangi terjadinya bencana tanah longsor. Yang pertama, melestarikan vegetasi. Kedua, membangun serta pergantian material. Ketiga, merawat kuantiti air di atas lereng. Keempat, membangun tiang pancang. Kelima, menggali bagian atas lereng. Berikut adalah gambar proses terjadinya tanah longsor. Oke, kita akan ke bab berikutnya. Saya akan menjelaskan bab ini adalah gunung meletus. Apa penyebab terjadinya gunung meletus? Gunung berapi meletus adalah fenomena yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas. Magma sendiri merupakan cairan pijar yang terdapat di lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi. Gempa bumi ini juga menimbulkan adanya getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Hal ini pun terjadi di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Menurut narasumber dari Liputan 6, Gunung Semeru mengalami beberapa letusan dan guguran pada hari Sabtu. Sudah tercatat sebanyak 5 kali mengalami letusan atau erupsi dengan amplitudo 10-15 mm dan lama gempa 55-65 detik. Awalnya Gunung Semeru pun dapat terlihat jelas tidak adanya asap kawah dan cuaca cerah dan angin lemah mengarah ke selatan. Hal ini pun mengakibatkan aktivitas warga menjadi terhambat dan warga diharuskan untuk berwaspada terhadap letusan Gunung Semeru tersebut. Berikut adalah contoh gambaran dari peristiwa gunung meletus. Oke, bagaimana kita cara untuk menghadapi bencana gunung meletus? Yang pertama, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Kedua, hindari tempat terbuka. Ketiga, selalu waspada dalam situasi. Keempat, gunakan kain basah untuk melindungi tubuh. Kelima, jangan memakai lensa kontak. Oke, berikutnya adalah
peristiwa atau gambaran terjadinya gunung meletus. Oke, berikutnya bab ketiga saya akan menjelaskan angin topan. Apa penyebab terjadinya angin topan? Angin topan terjadi akibat karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat mencolok di suatu daerah, sehingga menyebabkan angin tertiup lebih kencang. Angin topan merupakan istilah pusaran siklon tropis dewasa berbentuk antara median timur ke 100 dan ke 180 di belahan utara timur. Angin topan ini bisa terjadi di daerah tropis di dunia termasuk Indonesia. Menurut Detik News, pada laporan 6 September telah terjadinya angin topan di negara Korea Selatan hingga ke Jepang. Topan ini bernama topan Hinnamnor yang menghantam wilayah Korea Selatan dan Jepang. Dalam laporannya, topan ini bergerak dengan kecepatan 43 meter per detik. Saat mencapai daratan, hal ini pun memicu terjadinya ombak besar dan hujan. Setelah beberapa minggu kemudian, di daerah Seoul terjadi hujan deras dan disertai banjir yang diakibatkan oleh angin topan tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya korban dan aktivitas warga terhambat. Berikut adalah gambar ataupun ilustrasi dari bencana tersebut. Oke, saya akan menjelaskan langkah-langkah menghadapi terjadinya angin topan. Yang pertama, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Kedua, tutup pintu dan jendela. Ketiga, matikan semua saluran aliran listrik dan peralatan elektronik. Keempat, berlindung di tempat yang berbangunan kokoh. Oke, berikutnya adalah proses terjadinya angin topan. Yang bab berikutnya yaitu bab keempat, apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran yang menimbulkan adanya gerakan endogen. Semakin besarnya kekuatan gempa, maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di permukaan bumi. Gerakan bumi ini dapat mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan dan kerusakan lainnya yang dapat merugikan umat manusia dan lingkungan sekitar. Gempa bumi ini juga dapat mengakibatkan tsunami jika gempa tersebut berada di dasar laut. Oke, dilansir dari artikel Liputan 6, bahwa pada tanggal 4 September 2022, gempa ini terjadi di beberapa wilayah seperti Lembah Sumar, Sulawesi Tengah, Wonosobo, Jawa Tengah, Bengkulu, Banten, Banjarsari Baya, dan Cibeber. Dalam gempa ini berbeda-beda dalam kekuatan getarannya, seperti di Lembah Sumar berkekuatan di darat 16 km, Wonosobo berkekuatan 3,1 dengan kedalaman laut 9 km. Dieng berpusat berada di darat dengan kekuatan 16 km barat laut. Bengkulu dengan kekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 20 km. Baya berpusat lindu berada di laut 41 km barat daya Baya. Di Banjarsari, gempa memiliki kekuatan magnitudo 4,3 dengan kedalaman 25 km. Oke, berikutnya adalah gambar dari peristiwa tersebut. Oke, untuk gambar berikutnya adalah proses terjadinya gempa bumi itu seperti yang ada di gambar. Oke, untuk bab berikutnya adalah banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam terjadi ketika aliran sungai maupun aliran lainnya tidak mewadai atas volume hujan yang berlebihan. Faktor utama banjir biasanya adalah curah hujan yang sangat tinggi dan bisa terjadi dalam kurun waktu yang lama. Dalam laman artikel Liputan 6 pada tanggal 9 Agustus 2022 telah terjadi bencana banjir dan hujan di daerah Korea Selatan. Akumulasi hujan ini mencapai 420 mm, sehingga mengakibatkannya banyak bangunan dan jalan raya yang terendam oleh hujan lebat itu. Hujan ini pun mengakibatkan adanya korban nyawa dan kerugian besar. Berikut adalah ilustrasi dari bencana tersebut. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menghadapi banjir. Yang pertama, mencari tempat yang tinggi dari volume air. Kedua, hindari aliran banjir yang deras. Ketiga, matikan semua arus aliran listrik. Keempat,
selalu jaga kesehatan lingkungan yang sedang Anda tempati pada saat evakuasi banjir. Oke, berikutnya adalah ilustrasi dari terjadinya bencana banjir. Oke, saya akan melanjutkan untuk bab berikutnya. Ternyata tidak ada, dan apabila ada kalimat, kata yang kurang jelas dan kurang sedikit sopan mungkin, mohon dimaafkan. Dan untuk kita dan diri saya sendiri, untuk selalu jaga lingkungan sekitar agar kita dapat mencegah atau menghindari bencana-bencana untuk berikutnya yang saya telah jelaskan. Dan terima kasih telah berkenan untuk mendengarkan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.